Sahabat Jakarta Menyapa, ketemu lagi bersama saya Bastian. Yang jelas hari ini gue sudah kedatangan bintang tamu yang kece, salah satu wanita yang menginspirasi wanita lain di Indonesia. Dan kedatangan seorang finalis Putri Indonesia DKI Jakarta 6 2022, ada Mauritania Miranda. Apa kabar, Mauri? Halo Kak Semi, kabar baik. Gimana nih Kak, sehat? Alhamdulillah saya juga. Pandemi gimana? Aktivitas lancar? Kita mau nggak mau harus kita beradaptasi ya dengan Hmm. kegiatan baru dan hal baru ini ya, tetap lancar lah, tetap kerja, tetap menjalankan aktivitas. Kalau Kak Semi sendiri bagaimana nih? Of course, seperti yang Anda lihat pada hari ini. Kita Kegiatan. bertemu ya, Kak. Senang banget hari ini di Jakarta Menyapa. Mauri sudah bisa menyapa teman-teman pemirsa sahabat Jakarta Menyapa yang lagi dengerin kita berdua di sini. Dan mungkin nih pemirsa sahabat Jakarta Menyapa ada yang belum kenal Mauri. Oke, kira-kira siapa sih sebenarnya Mauritania Miranda ini? Baik, Kak Semi. Halo, perkenalkan teman-teman dan Kak Semi dan semuanya. Perkenalkan saya Mauritania Miranda. Saya berusia 25 tahun. Saya lulusan dari Sarjana Ilmu Komunikasi. Dan saya sekarang beraktivitas sebagai tenaga ahli Ketua Komisi 1 DPR RI yang membawahi Pertahanan, Keamanan, Intelijen, Kominfo, dan Luar Negeri. Dan tahun ini, alhamdulillah saya diberikan kesempatan mewakilkan DKI Jakarta, kota kelahiran saya tercinta, di ajang pemilihan Putri Indonesia 2022. Seperti itu Kak Semi dan teman-teman. Luar biasa. Staf ahli di DPR Republik Indonesia. Iya. Kenapa memilih Putri Indonesia? Karena menurut saya Putri Indonesia itu suatu platform di mana kita bisa lebih aktif, lebih bisa berkontribusi, dan kita bisa lebih menginspirasi perempuan-perempuan. Karena kan saya sekarang melihat bahwa perempuan-perempuan itu sebenarnya sudah mereka itu sudah mulai mau bergerak maju, tapi terkadang ada stigma masyarakat bahwa apa sih perempuan kan nanti bakalan di rumah. Nah, saya pengen membuat bahwa perempuan itu nggak harus di rumah loh. Perempuan kita harus bisa karir juga, kita harus bisa menginspirasi, dan saya pengen membuat perempuan-perempuan, ayo kita bisa lebih bersuara lagi loh, suara kita tuh bisa didengar. Karena di DPR sendiri harusnya peran wanita tuh ada 30% kursi wanita. Namun 30% pun tidak terpenuhi kan. Nah, dari situ saya melihat bahwa banyak ya perempuan yang sebenarnya hebat-hebat tapi tidak berani bersuara karena stigma di masyarakat itu. Oke, wow, luar biasa. Jadi pada dasarnya Mauri ini lebih pengen nge-share sama masyarakat di luar sana bahwa ternyata perempuan bukan cuma bisa masak, perempuan bukan cuma jaga anak di rumah aja, tapi bisa beraktivitas seperti layaknya bisa menjadi seorang finalis Putri Indonesia. Betul sekali, Nah, Kak Semi. berikutnya kan menjadi seorang Putri Indonesia katanya susah banget nih. Ada kita daftar dulu, terus kemudian audisi, baru ditetapkan menjadi seorang finalis. Nah, tahapan-tahapan ini nih, mana yang paling bikin Mauri itu deg-degan? Apakah pas audisi? Kadang-kadang ada orang yang overthinking. Gue daftar nggak ya? Aduh, gue kan pendek. Gue daftar nggak ya? Gue kan nggak cantik. Aduh, gimana? Aduh, gimana? Aduh, gimana? Nah, kalau dari sisi Mauri sendiri, mana yang hal yang bikin Mauri itu deg-degan pada saat mau daftarkah? Atau kemudian diwawancari sama jurika? Atau hal lain yang bikin Mauri deg-degan atau overthinking? Sebenarnya kita kalau berpikir terus kita nggak akan bisa bergerak maju ya. Jadi lebih baik kita kalau memang waktu itu saya berpikir, ini umur saya nih 25 tahun, umur terakhir Putri Indonesia nih. Terus saya ditawarin sama teman-teman, ayo Mauri kapan mau ikut Putri Indonesia? Dari dulu selalu, ayo ikut Putri Indonesia. Dan dari dulu kebetulan orang tua saya selalu menyetelkan saya di TV bahwa setiap tahunnya ayo nonton Putri Indonesia. Di situ saya terlihat nih, oh Putri Indonesia itu tidak hanya sekedar putri, tidak hanya sekedar cantik, tapi dia brain, beauty, dan behavior. Dan di situ saya melihat, dan kita bisa menginspirasi lagi masyarakat kan. Dan di situ saya melihat, ya udah deh saya daftar. Dan di situ saya daftar pun juga dimasukin sama teman juga. Jadi tidak saya sendiri juga. Dan itu pun juga mendadak. Jadi saya baru foto bahkan sudah mau dekat pendaftaran, dan di situ saya tidak merasa ada deg-degan, nervous atau gimana, karena suatu hal kalau kita jalanin, kita nikmatin, kita enjoy, kayaknya kita akan lebih happy ya, dan hasilnya pun juga akan lebih terbaik, seperti itu Kak. Kalau ditanya audisinya atau pendaftarannya atau ditanya juri, kita tidak akan deg-degan kalau kita menjadi diri sendiri sih Kak. Kayak hari ini kan saya menjadi diri saya sendiri ya, saya tidak merasa deg-degan karena saya menjalani sebagaimana saya seperti biasanya. Jadi pesan saya kalau mau ikut Putri Indonesia ya be yourself.
Oke, hanya be yourself yang paling utama alias pondasi utamanya. Iya. Oke, kalau boleh dikatakan Putri Indonesia ini adalah salah satu platform terbesar untuk wanita-wanita Indonesia, di mana lulusannya tuh udah pasti jadi entah itu artis, kemudian terjun ke politik dan sebagainya. Nah, apakah goals kedepannya Mauri juga pengen seperti itu atau gimana? Kalau ditanya goal saya itu untuk apa ke depannya, sebenarnya sih balik lagi Kak, seperti yang awal. Pengen banget nih bisa menginspirasi perempuan supaya bisa lebih bersuara lagi. Terus kalau ditanya pengen goal sih pengen ke politik atau ke entertainment atau semuanya. Yang pastinya itu pasti ada jalan Tuhan ya Kak. Tapi kalau ditanya tertarik atau enggak ke politik, tertarik. Tapi untuk ke entertain mungkin kita kan harus serba bisa nih sebagai perempuan. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa saya bisa apa aja kok. Jadi kalau disuruh ke internet, ayo kita bisa. Kalau diajak ke politik juga saya, ayo bisa. Karena kan juga banyak senior-senior juga kan di politik. Jadi multiguna, multifungsi dan juga multi talenta, istilahnya seperti itu. Harus bisa ngapain aja sebagai seorang Putri Indonesia. Betul sekali, Nah, Kak. tadi menarik sekali kalau kita ngebahas tentang penjurian. Sampai akhirnya Mauri ditetapkan menjadi finalis Putri Indonesia tahun 2022 mewakili DKI Jakarta. Nah, mungkin banyak pemirsa sahabat Jakarta Menyapa yang menanyakan nih, penjurian Putri Indonesia itu ngapain aja? Apakah disuruh push up biar tangguh gitu kan? Atau ditanyain apa aja? Nah, kira-kira penjuriannya itu ngapain aja, Mauri? Jangan Pastinya. dijawab dulu ya. Siap, karena Jakarta Menyapa iklannya banyak banget. Ya, jadi kita break dulu. Sahabat Jakarta Menyapa, saya masih akan ngobrol bareng sama Mauri yang pastinya akan ngebahas journey-nya Mauri selama menjadi finalis Putri Indonesia DKI Jakarta 6. Tetap di Jakarta Menyapa. Saya Bastian masih bersama Putri Indonesia DKI Jakarta 6, Mauretania Miranda. Halo Kak. Wow, senang banget di segmen 2. Sekarang tadi kita akan ngebahas tentang gimana proses pemilihan Mauri akhirnya menjadi finalis Putri Indonesia. Pastinya kan melalui perdebatan khusus dan juga sengit para dewan juri pada saat seleksi atau audisi. Sebenarnya banyak pertanyaan di luar sana yang mengatakan bahwa sebenarnya kalau pemilihan Putri Indonesia, audisinya tuh seperti apa sih? Ketemu sama juri, ditanyain apa saja dan ngapain aja, Mauri? Benar Kak, kalau ditanya apa saja itu kita nggak tahu ya, karena penjurian itu awalnya kita akan awalnya itu pas saya datang hari pertama itu sangat amat banyak sekali yang daftar, apalagi kita tahu DKI Jakarta ibu kota ya, banyak banget yang tertarik nih untuk melihat DKI Jakarta. Terus DKI Jakarta punya slot lebih banyak dibanding wilayah lainnya. Nah di situ membuat saya juga sebenarnya sempat insecure nih Kak. Aduh, DKI Jakarta yang daftar ya mungkin yang tahun sebelumnya udah pada daftar tapi ditolak. Jadi dia udah lebih tahu nih gimana. Saya sempat bertemu. Terus pas hari pertama itu DKI Jakarta itu cukup banyak lah. Ada sekitar 40 atau 80 yang mendaftar. Yang mendaftar gitu, kayak 80-an gitu. Saya ngelihat dari absen itu, tapi saya tidak tahu pastinya berapa, mungkin yang lebih tahu panitia. Nah, hari kedua itu kita disisihkan. Hanya cuman tinggal 20. Nah, di situ saya dijejerin kita dan kita ditanyain, disuruh perkenalan diri aja. Kita disuruh perkenalan diri aja, background kita apa, kegiatan kita apa, terus advokasi yang mau kita kasih ke YPI dan masyarakat itu apa. Nah, lalu setelah itu kita nanti sendiri-sendiri dengan dewan juri. Nah, di situ saya tidak tahu nih pertanyaan yang saya dikasih dengan teman-teman yang lainnya pasti berbeda. Dan itu saya hanya sendiri dan di depan ada dewan juri banyak. Dan di situ ya kalau ditanya pertanyaan apa, asal kita menjadi diri kita sendiri, kita pasti bisa menjawabnya sih. Karena itu ditanya tentang diri kita, pendapat kita, bagaimana menurut kita Indonesia sekarang menghadapi ke depannya bagaimana, terus masalah-masalah yang ada, isu-isu yang sedang hangat dibahas seperti itu. Nah, banyak masyarakat yang mengatakan bahwa menjadi seorang Putri Indonesia itu kan akan merepresentasikan wanita Indonesia. Nanti karena kalau sudah menang akan dikirim ke internasional. Nah, tapi ini banyak yang bukan pro dan kontra sih, yang menanyakan banyak Putri Indonesia sekarang kan udah fasih berbahasa asing. Nah, sekali yang menang, namanya netizen pasti kan dicari kesalahannya ya. Sekali yang menang terus dia selalu ngomong pakai bahasa asing, Putri Indonesia kok pakai bahasa asing. Di giliran menang terus tiba-tiba nggak fasih bahasa asing, dibully juga. Nah, menurut Mauri itu seperti apa dengan tanggapan netizen yang seperti itu? Ya, karena pada dasarnya kan saya melihat sendiri kalau kita bisa berbahasa asing itu kan merupakan suatu hal nilai plus ya.
Dan kita dari kecil pun juga kita diajarin bahasa Inggris dan bahasa asing. Namun pada layaknya kan kita putri Indonesia, kita merepresentasikan Indonesia. Bahasa asing itu memang wajib, tapi pada dasarnya kita harus tetap lebih. Ya kalau kita ditanya pakai bahasa Indonesia, kita menjawab dengan bahasa Indonesia. Kalau kita ditanya pakai bahasa Inggris, ya kita jawab bahasa Inggris. Jadi kalau dibilang, gimana sih so Inggris banget, gimana sih kan putri Indonesia, tergantung pertanyaannya dan tergantung kita di mana. Ya, bisa menempatkan diri lebih tepatnya. Betul banget, Kak. Oke, wow. Kita balik lagi ke audisi nih. Audisi akhirnya Mauri terpilih menjadi finalis Putri Indonesia DKI Jakarta 6. Nah, pertanyaannya adalah nyangka nggak? Karena kan tadi kan 80 nih. 80 wanita-wanita cantik gue daftar, diseleksi lagi jadi 20, terus akhirnya ada 6. Benar-benar 6 yang kepilih dan dipublish ke masyarakat. Terus akhirnya salah satunya ada nama Mauritania Miranda. Wah, itu sebenarnya ya, Kak. Sebelum dipublish 6 itu tidak dari langsung 20 langsung 6 lagi, Kak. Tapi ada dari 20 itu tahun ini agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kebetulan dari Putri Indonesia tahun lalu kan pandemi sangat meningkat ya, Kak. Jadi di 2021 itu tidak ada pemilihan Putri Indonesia. Jadi di 2022 ini antusiasnya lebih besar, yang memang sudah mau mendaftar dari tahun sebelumnya tapi tertunda. Jadi tahun ini benar-benar ngumpul semua nih, turun gunung semua putri-putri yang jagoan dari daerah-daerahnya. Tapi setelah dari 20 masuk ke audisi selanjutnya itu adalah kita ada melewati proses voting, Kak. Oh, wow. Gitu. Jadi di tahun ini yang berbeda dari Putri Indonesia tahun-tahun sebelumnya, nanti ada 6 favorit kepulauan, Kak. Dan alhamdulillah saya bersyukur saya pilihan juri karena dari 20 diumumin lagi nih ke sosial media bahwa ada 10 orang yang nanti masyarakat pilih siapa gitu. Jadi nanti DKI tadi itu ada 6 dan 1 yang favorit. Oke, jadi sekarang masyarakat bisa menentukan juga siapa jagoannya mereka yang akan bertanding di malam final nanti. Mendapatkan satu tempat memang kalau memang masyarakat kayaknya nih jagoan saya nih gitu. Yang pasti harus punya modal juga ya masyarakat, jangan cuman gue jagoin Mauri tapi nggak ngevote kan sama aja bohong. Betul sekali, Kak. Oh wow. Nah terus akhirnya sudah terpilih semuanya nih sekarang. Akhirnya alhamdulillah sekarang sudah terpilih dan DKI Jakarta sekarang ada 6 juga dan finalis ada 45. Kita sekarang sedang menunggu proses karantina, Kak. Oke, kalau boleh tahu karantinanya kapan, Mauri? Sebenarnya karena melihat pandemi yang sampai sekarang juga masih terus meningkat ya, Kak, kita bisa belum tahu nih, dan juga peraturan juga agak sedikit berubah-berubah karena menyesuaikan dengan keadaan juga. Nah, untuk informasi yang saya dapat sampai dengan saat ini adalah kemungkinan habis lebaran. Betul. Tapi dari pihak yayasan belum mengumumkan tanggal berapanya itu belum. Oke, jadi seru banget apalagi pageant lovers yang sudah menunggu-nunggu kira-kira tahun ini siapakah yang akan mewakili Indonesia ke ajang internasional, karena Kak Semi nampaknya pageant lovers juga ya. Sudah mulai mengetahui nih. Of course. Dari sebelum kita masuk nih udah kita ngomongin nih siapa nih kira-kira ya kan. Nah, ini menarik banget karena 3 orang yang menang itu akan dikirim juga ke luar negeri, internasional ya kan. Nah, kalau dari Mauri sendiri, kira-kira dari 3 spot ini lebih menginginkan yang mana nih? Sebenarnya kalau saya tuh sangat suka pariwisata. Kalau ditanya pengennya kemana, ya pastinya saya pengen jadi winner dong. Tapi yang crown saya incer pasti crown pariwisata. Pariwisata itu juara berapa? 3, 1, 2, 3. Benar. Nah, tapi yang pastinya kalau kita pengen banget uncerlah yang paling awal, juara satunya gitu. Kalau ada yang nomor 1 kenapa pilih yang nomor 2 dan 3? Jadi kalau misalnya berdoanya kalau bisa dapat nomor 1 ya alhamdulillah, kalau nggak bisa dapat nomor 3 juga nggak apa-apa. Nah jadi udah ada goalsnya masing-masing pasti setiap finalis ya, Mauri ya. Habis ini kita akan ngobrol lagi tentang journey-nya Mauri sampai akhirnya bisa menjadi finalis Putri Indonesia DKI Jakarta 6. Tetap di Jakarta Menyapa. Sahabat Jakarta Menyapa, senang banget masih bersama Semi Bastian, dan kali ini kita masih akan ngebahas tentang perjalanan seorang Mauritania Miranda sebagai finalis Putri Indonesia Jakarta 6. Betul. Dan gue penasaran banget, ini kita udah menuju ke akhirnya menjadi seorang finalis, dan tadi di segmen sebelumnya udah mengatakan tentang advokasi. Betul sekali. Nah, setiap finalis pasti harus mempunyai advokasinya masing-masing kalau mau dilirik dewan juri. Nah, tapi sebenarnya pertanyaannya apakah setiap finalis harus punya advokasi, atau advokasi ini adalah poin plus seperti halnya kita bisa menguasai bahasa asing?
Sebenarnya adalah seperti ini Kak. Pada dasarnya kan tadi Kakak bilang bahwa kalau ngelihat Putri Indonesia itu adalah wanita-wanita terpilih, representatif Indonesia. Yeah. Nah, kalau kita menjadi representatif Indonesia, kita tidak hanya bisa melihat ke atas, tapi kita harus melihat ke bawah. Yes. Advokasi apa sih kita? Kita punya kecenderungan untuk membantu masyarakat Indonesia apa sih? Apa yang mau kita bawa? Jadi yang memiliki advokasi itu merupakan persyaratan penting untuk masuk Putri Indonesia. Karena kalau kita masuk tapi kita tidak punya tujuan, kita mau ngapain, kita sebelumnya pernah berkontribusi apa untuk daerah kita, saya spesial Jakarta ya Kak, udah berkontribusi apa nih untuk Jakarta. Kalau kita tidak pernah berkontribusi apa-apa, gimana kita bisa mau mewakilkan daerah-daerah kita masing-masing, bagaimana kita mau menjadi representatif kalau kita sendiri tidak peduli dengan daerah kita. Hanya seperti itu Kak. Nah, kalau advokasinya dari Mauri sendiri apa tuh? Yang nantinya kalau misalnya udah di karantina, ditanyain sama dewan juri nih, lu punya advokasi apa? Nah, advokasi itu sebenarnya dari awal kita audisi itu sudah ditanya Kak. Oh, sudah ditanya juga? Sudah ditanya, jadi tidak bisa yang tiba-tiba mau daftar Putri Indonesia jadi mau punya advokasi ini, tidak. Itu kan kelihatan ya tidak menjadi dirinya sendiri. Jadi memang sudah yang diikuti lumayan lama. Nah, kebetulan saya waktu sebelumnya 2016 mengikuti Abang None. Saya pun juga aktif di RPTRA, mengejar anak-anak RPTRA di situ. Dan saya sebelumnya juga karena saya bekerja di DPR RI, saya di situ sempat membantu untuk Sekolah Politik dan Ilmu Komunikasi Indonesia. Di situ juga untuk membuat masyarakat muda lebih melek lagi nih, apa sih politik, kita harus gimana nih caranya. Karena kan politik itu kan ujung tombak ya. Kalau misalnya kita mau bersuara, ya jangan cuma ngedumel di belakang, tapi terjun langsung. Itu salah satu advokasi saya. Dan advokasi yang saya bawa untuk ke Putri Indonesia adalah warna sesama. Itu bergerak di bidang sosial, yang mana kita melihat bahwa kalau kita lihat DKI Jakarta kan kota modern ya, kota metropolitan. Tapi kita melihat kayaknya anak-anak selatan banget nih, anak-anaknya gaul-gaul terus macam. Tapi kan ada sisi lain dari ibu kota ya, banyak masyarakat yang pendidikannya kurang akses ke sananya, banyak masyarakat yang masih disabilitas, tapi kurang mendapatkan bantuan. Nah, dengan kenapa namanya warna sesama, karena ingin memberikan warna baru untuk masyarakat-masyarakat yang kurang beruntung tersebut, Kak. Oke, wow, luar biasa. Dan tadi kamu juga sempat mention katanya pengen memberikan edukasi kepada generasi muda terhadap politik. Yang katanya tuh politik penting banget untuk generasi muda. Apalagi sekarang tuh banyak yang namanya golput. Apalagi bentar lagi juga ada pemilihan presiden juga kan. Betul, Kak. Wow, luar biasa. Nah, tapi gini, udah menjadi seorang Putri Indonesia, berat nggak sih bebannya menurut kamu? Apalagi kamu juga kerja di staf ahli DPR RI. Gimana membagi waktunya nanti? Kalau kita ngejalanin ikhlas tuh menurut saya nggak ada kata berat ya Kak. Menurut saya tuh dinikmatin, enjoy aja, karena ini pengalaman sekali seumur hidup. Kalau bagi waktu, kalau kamu udah jadi Putri Indonesia, pasti kamu sudah mengerti lah membagi waktu. Karena kan itu juga merupakan perempuan-perempuan terpilih, perempuan-perempuan yang sudah pasti dia mengerti manajemen waktunya seperti itu. Dan kita kan mau memberikan influence positif ke masyarakat. Kalau kita hanya diam di rumah aja, bagaimana kita bisa memberikan influence positifnya? Maka dari situ kalau kakak tanya, gimana sih bagi waktunya, sibuk nggak sih, bingung nggak sih? Itu mungkin banyak pertanyaan seperti itu. Justru kita ingin memproduktifkan diri, karena kita harus menunjukkan kita bisa nih memberikan inspirasi, kita mampu loh kayak gini. Tadi kan seperti saya bilang, perempuan bisa loh jadi apapun yang memang dia inginkan. Oh gitu. Luar biasa. Udah kayak Q&A ya. Jadi ini latihan ya Kak, sebelum malam final. Betul banget, luar biasa Mauri. Nah, habis ini kita akan ngebahas lagi di segmen terakhir, kira-kira menurut Mauri siapakah saingan terberat finalis Putri Indonesia 2022? Wow, kira-kira siapa Mauri? Jangan dijawab dulu. Setelah yang satu ini tetap di Jakarta Menyapa. Seperti yang tadi dibahas di segmen sebelumnya, Putri Indonesia adalah platform yang sangat tinggi dan juga ya intinya adalah platform di mana wanita Indonesia menginginkan dan juga menambahkan menjadi sosok Putri Indonesia. Nah, Putri Indonesia ini sendiri juga bukan tahun 2022 pertama kali diselenggarakan. Pastinya udah dari jauh-jauh hari juga sudah ada ya, Maur ya. Pertanyaannya adalah, kira-kira dari semua Putri Indonesia yang ada,
Siapa role modelnya Maury ini? Kak Semi ini agak seperti dewan juri ya, nanyanya diputar dulu, tahu, ya kan? dialihkan fokusnya dulu, baru di akhir pertanyaannya. Jadi kita harus fokus pertanyaannya apa ya? Gitu. Udah cocok belum jadi dewan juri? Boleh Kak, siapa tahu nanti MC-nya malam final Kakak ya. Amin. Gimana tuh Maury? Kalau ditanya untuk tahun ini saingan terberatnya siapa sih Maury? Menurut saya tahun ini tuh rata ya Kak. Karena kebetulan karena tadi saya bilang juga sebelum kita on air kita sempat ngobrol-ngobrol juga bahwa bisik-bisik lah ya. Karena tahun 2021 itu disayangkan pemilihan putri Indonesia tidak ada. Karena pandemi yang begitu tinggi. Nah di tahun 2022 turunlah gunung semua ratu-ratunya ini, ratu-ratu daerah. Jadi kalau ditanya siapa saingan terberatnya, siapa yang paling membuat kamu insecure, tadi katanya Kak Semi sebelumnya ya, menurut saya sih kalau sampai detik ini semuanya rata ya, sama. Karena perempuan itu kalau dijajarin yang namanya putri Indonesia pasti perempuan-perempuan cantik semua, pasti perempuan-perempuan cerdas semua. Tapi kalau dilihat yang paling gimana, nggak bisa milih sih saya Kak, dan tidak pernah merasa ada yang lebih gimana banget, karena menurut saya rata. Tahun ini tuh lebih melek pageant, ada yang sudah mulai mengikuti beauty camp, sudah memiliki timnya sendiri, mereka sudah aware bahwa maju putri Indonesia itu tidak bisa dengan kita sendiri, kita membutuhkan dukungan dari teman-teman terdekat, dukungan dari tim, dari keluarga, kita harus membuat tim kita sendiri. Jadi persiapannya pasti lebih matang. Terlebih tahun ini kita kan sebelumnya harinya bulan Maret. Namun ditunda sampai dengan bulan Mei, dan itu juga kita belum tahu bagaimana status pandemi sekarang kan. Nah itu membuatkan persiapan semakin panjang, semuanya di sana finalis pasti lebih matang lagi. Dan di situ saya makin melihat ya semuanya akan lebih siap lagi. Jadi kalau ditanya saingin siapa, semuanya berat. Semuanya berkompeten, tidak ada yang kayak saya melihat atau orang-orang menilai dia bukan saingan, dia bukan ini, semuanya berkompeten dan semuanya bisa, karena makanya mereka bisa menjadi pilihan juri dan mereka menjadi pilihan masyarakat juga. Betul. Nah tapi kan tadi dibilang katanya pemilihan putri Indonesia diundur. Betul. Dan Maury juga mengatakan tadi ada yang menguntungkan lah, kita bisa improve diri kita sendiri. Betul, dan juga sekali. Belajar lagi. Buat Maury sendiri, diundurnya pemilihan putri Indonesia diuntungkan apa enggak menurut Maury? Menurut saya pemilihan putri Indonesia diundur itu menguntungkan juga ya. Apalagi kasihan, maksudnya teman-teman finalis yang lainnya juga yang baru terpilih dari voting itu, dia mungkin kalau harusnya bulan Maret sebelumnya dia hanya punya persiapan sekitar 2 minggu. Itu kan kita agak-agak terlalu mepet ya. Jadi menurut saya dengan diundur itu lebih ada persiapan ya kan, untuk public speaking, Q&A, catwalk, wawasan, link, bertukar pikiran, seperti itu menjadi waktunya lebih banyak lagi untuk kita semakin berkembang dan lebih siap lagi untuk berkompetisi. Wow. Yang tadi pertanyaan Semi belum terjawab, role modelnya seorang Maury, putri Indonesia yang dahulu sampai mungkin terakhir itu siapa? Sebenarnya kalau ditanya siapa sih yang paling disuka, saya suka banget sama Frederica. Karena menurut saya Frederica Alexis itu dia masih muda, tapi dia bisa sampai di Miss Universe Top 10. Jadi menurut saya wow, hebat sekali gitu loh, bisa membawa nama Indonesia sedangkan dia masih muda sekali. Pencapaian tertinggi ya? Pencapaian tertinggi. Di situ saya melihat, dan saya melihat dia, orang melihat, kan saya bilang di putri Indonesia itu memang cantik semua, perempuan-perempuan cantik, perempuan-perempuan dari daerahnya, dari wilayah tercantik. Tapi bagaimana kita bisa menjadi cantik yang unik, cantik yang benar-benar dilirik. Dan saya melihat Frederica dari awal tuh membuat semua orang tuh terkesima dengan dia baru ngomong sedikit aja, itu semua orang udah nengok sama dia. Jadi saya, role model saya untuk di putri Indonesia ya Fred lah. Frederica Alexis. Nah Maury, kayaknya kurang afdol kalau menjadi seorang putri Indonesia belum opening number. Aduh. Kan bener kan? Gue pageant lovers kan. Ternyata terbukti ya Kak Semi ya. Ya kan? Karena opening number tuh dari tahun ke tahun yang paling ditunggu ya. Selalu ada gemuruh di JCC hanya karena opening number. Selain Q&A yang jawabannya bagus ya. Maury sudah mempersiapkan opening numbernya? Sudah dong. Coba dong pamerkan dan buktikan kepada sahabat Jakarta Menyapa opening number dari Maury Tania Miranda. Kak Semi juga ini ya, sebelumnya kayaknya pengen jadi PI juga nih kalau misalnya ada kesempatan. Mohon maaf gue cowok. Soalnya kayak udah tahu banget nih pageant lovers banget ya. Kan tadi kita briefing. Siap. Sok, mangga Maury. Langsung aja ya. Langsung dong.
Mauri Tania Miranda, Sarjana Ilmu Komunikasi, 25 tahun, DKI Jakarta 6. Wes, anyway, good luck Mauri untuk Putri Indonesianya. Dan kalau misalnya menang, datang lagi ke sini berbagi pengalaman gimana rasanya menjadi seorang Putri Indonesia 2022 dan gimana rasanya menjalani karantina secapek-capeknya 2022 ini. Enjoy aja ya Kak ya. Karantinanya itu di Jakarta ya? Iya, di Jakarta, namun nanti seperti tahun-tahun sebelumnya ya, pasti akan ada beberapa kota atau daerah, tapi masih to be confirm makan di mana. Oh, ada kunjungan gitu? Ada kunjungan, paling ke salah satu daerah gitu. Oke, wow, ini pastinya bakal menarik banget. Jadi pageant lover, jangan sampai lupa saksikan pemilihan Putri Indonesia 2022 yang katanya akan digelar insya Allah habis Lebaran. Iya, betul sekali. Insya Allah. Oke, once again, thank you so much Mauri sudah datang ke studio Jakarta Menyapa. Good luck untuk pemilihan Putri Indonesianya. Dan saya Bastian juga sekaligus mau pamit dari Jakarta Menyapa. Jangan sampai lupa teman-teman pageant lovers dan juga yang lagi mendengar atau menyaksikan Jakarta Menyapa ini, like, subscribe dan juga share komentar positif di kolom komentar, dan yang jelas jangan sampai lupa saksikan terus Jakarta Menyapa. Bye bye.